di mana sel elektrolisis itu bagian dari sel elektrokimia, ya. Yang pertama kita belajar penelitian reaksi redoks, kemudian sel elektrokimia. Dalam sel elektrokimia ada sel volta, ya. Bagian sel volta ada korosi. Nah, sekarang bagian sel elektrokimia yang kedua, jadi di sel elektrokimia ini, sel elektrokimia itu terbagi menjadi dua, ya. Oke. Ada yang namanya sel volta, gitu kan ya? Satu lagi, oke, sel elektrolisis. Sel elektrolisis, gitu ya. Nah, sel elektrolisis. Sel volta memiliki prinsip kerja, ya, merubah energi kimia atau reaksi kimia menjadi energi listrik, ya. Sedangkan sel elektrolisis prinsip kerjanya berkebalikan dari sel volta, yaitu merubah energi listrik menjadi energi kimia, ya. Oke, atau reaksi kimia. Oke. Bu, manfaatnya apa sih kalau kita belajar sel elektrolisis? Kenapa dia dimasukkan ke dalam materi yang esensial, ya? Karena elektrolisis ini banyak manfaatnya. Contohnya dalam proses penyetuhan perhiasan, ya, dalam proses pemurnian logam, dalam proses pembuatan unsur-unsur sebagai bahan baku untuk dunia industri, dunia kesehatan, dan lain-lain. Contohnya gas oksigen yang kita beli, ya, gas oksigen yang kita beli saat kita sakit, kita misalnya beli oksigen nih. Nah, si oksigen itu bisa diproduksi dari konsep elektrolisis H2O, ya. Jadi H2O dielektrolisis menghasilkan gas oksigen. Nanti oksigennya bisa kita gunakan di dalam dunia kesehatan, gitu kan ya. Terus kalau kita misalnya mau produksi pupuk, kemudian produksi obat-obatan, itu zat-zat murninya bisa diperoleh dari proses elektrolisis, ya. Oke, nah, berarti kita bahas yang pertama, ya, bagian dari sel elektrolisis, ya, salah satu kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di materi sel elektrolisis itu yang pertama, kalian harus mengetahui reaksi yang terjadi di anoda dan di katodanya. Yang kedua, itu kalian harus bisa menerapkan hukum Faraday dalam konsep sel elektrolisis, ya. Oke, yang pertama, ya, yang pertama itu yang kita pelajari adalah bagian sel elektrolisis atau komponen-komponen dari sel elektrolisis, ya. Oke. Nah, bagian atau komponen dari sel elektrolisis, ya, itu cuma ada 3 nih. Yang pertama ada elektrolit, di sini ada elektrolit, ya. Oke, ada elektrolit. Kemudian yang kedua ada elektroda. Elektroda itu tempat terjadinya reaksi, ini adalah elektroda, ya. Oke. Dan yang terakhir adalah sumber arus listrik. Ini adalah sumber arus. Jadi komponennya cuma ada 3, ya. Nih, lihatin, nah, Bu, elektrolit itu apa? Elektrolit ada yang tahu nggak? Elektrolit itu apa? Elektrolit? Larutan? Larutan apa nggak? Larutan ya? Nggak apa-apa. Bayangin elektrolit itu apa sih? Pocari sweat, ya. Kenapa Pocari sweat? Kenapa di Pocari sweat ada apanya? Ada ionnya, berarti elektrolit itu adalah suatu senyawa yang menghasilkan ion-ion, ya. Jadi dia bisa menghantarkan listrik. Jadi wujud fasanya itu enggak cuma larutan, ada juga lelehan atau cairan. Itu juga sama disebut sebagai elektrolit, ya. Oke.
Nah, jadi elektrolit itu adalah larutan atau lelehan yang menghasilkan ion-ion gitu ya. Oke. Nah, contoh dari elektrolit, misal ibu punya senyawa NaCl. Kalau NaCl terurai jadi apa ya? Oke, good, pinter. Na plus Cl- ya. Kalau ibu punya MgI2 jadi apa? MgI2. Mg2 plus. Oke, good, Mahla. Terus Mg2 plus ditambah kali silang. Nah, duanya ke sini, satunya ke sini, gitu. Ya, berarti ditambah I min, gitu. Oke. Ada yang masih belum mengerti nggak? Gimana caranya? Nazwa ngerti nggak, saya? Enggak. Oke. Kalau misalkan nih, Nazwa, ibu punya KBR nih, Nazwa. Berarti kan ini 1. Angkanya 1 ya, kalau tidak tertulis ya. Berarti ini angkanya 1 kan ya, Nazwa ya. Oke. Nah, unsur sebelah kiri selalu bermuatan positif, unsur sebelah kanannya selalu muatannya negatif. Berarti K satunya ke sini, K plus gitu. Berarti ya, ditambah BR minus 1. Kalau 1 itu nggak usah ditulis lagi. Coba kalau yang indeksnya lebih dari 1, misalkan ibu punya AlCl3, jadi apa tuh? Ayo, jadi apa? Al3 plus Oke, Al3 plus Cl plus Cl min. Oke, plus Cl min. Iya, ini ke sini Al3 plus satunya ke sini ya? Iya. Cl min gitu ya? Iya, Bu. Iya, Cl-nya ada berapa, Nak? 3. 3, maka di sini harus dikali 3. Biar ini 3 plus, ini juga 3 kali 1 min 3. Oke, bisa? Bisa. Tapi kalau ibu punya Na2SO4 di mana tuh? Ini 1 kesatuannya. Nah, ini 1 kesatuan. Karena ini anion kompleks. Yuk. Ayo, gimana jadi apa? Na Sama kayak tadi. Ini kan 1 nih. 1. Na Buat plus semuanya, Set. Yuk. Na plus Iya, ini kesini kan 1 kan ya? Iya. Oke, Na plus ditambah SO4 ya, bisa? Bisa ya? Nah, terus kalau misalkan ibu punya HCl jadi apa? Oke, good. H plus ditambah Cl. Kalau ibu punya BaOH 2 kali jadi apa? BA sini kan? BA2 plus ditambah dengan iya, satunya ke sana kan? Iya, OH min ada 2 OH min. Ngerti ya? Udah paham ya? Iya. Jadi kalau mau breakdown atau mau ionisasi dari senyawa air nih, itu tinggal gini aja. Unsur yang kiri positif, unsur yang kanan negatif. Muatannya tinggal kali si bisa. Bisa. Oke. Ibu, itu kan Na2SO4, itu Na2-nya udah 2Na. Oke, good, pinter. Iya dong. Nah, ada yang mengoreksi. Bisa? Bisa ya? Iya. Betul, ya? Oke, tadi nggak kelihatan ya. Oh. Dan sip, kalau sudah bisa ke sini, kalau sudah bisa ke sini, kalau ibu punya larutannya itu X, Y, terurai jadi apa? X plus Good, X plus Y min. Y min. Jadi si X plus ini variabel. Kalau ibu punya NaCl berarti jadi Na plus, berarti X plus ini adalah Na Na plus. plus. Ngerti nggak? Iya, Bu. Oke, Y min itu adalah ion negatif. Jadi dia juga variabel. Sampai sini sudah ya. Pelan-pelan aja, yang penting kalian bisa. Kemudian elektroda. Sumber arus listrik itu ada muatan positif, ada muatan negatif. Elektroda yang dihubungkan ke kutub positif ini namanya
bahas sel elektrolisis. Oke ya. Ini masih sel elektrolisis. Nah, Peter, maka ibu bikin singkatan. Oh, berarti disingkat dengan KENAP. KENAP itu apa, Bu? Katoda itu elektroda negatif, anoda itu elektroda positif. Oh, katoda elektroda negatif, anoda elektroda positif, maka disingkat dengan KENAP. Satu konsep lagi, yaitu dalam sel elektrolisis ataupun sel volta disingkat dengan anox reket. Artinya anoda selalu terjadi oksidasi, reduksi selalu terjadi di katoda. Jadi di anoda itu di sini reaksinya itu selalu terjadi oksidasi. Kalau di katoda selalu terjadi reduksi. Oke, sip. Sampai sini paham bagian-bagian? Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham baru ke indikator yang pertama. Ya, indikator yang pertama itu apa, Bu? Indikator itu adalah ciri kalau kalian bisa memahami atau mencapai kompetensi dasar. Yang pertama, indikator yang pertama, kalian harus bisa menuliskan reaksi-reaksi yang terjadi di anoda dan di katoda. Jadi reaksinya seperti apa sih? Kalau yang di elektrolisis senyawa NaCl reaksinya apa dan apa? Yang di elektrolisis MgI2 reaksinya apa dan apa? Ya? Oke. Maka kan ibu di video harus pakai masker ya. Karena ibu maaf. Ibunya maaf soalnya harus selesai. Nah, kita analisis satu-satu ya. Oke. Nah, yang pertama kita tulis atau kita analisis reaksi-reaksi yang terjadi di katoda. Tadi katoda itu elektroda negatif, kemudian reaksinya terjadi reduksi. Ya, oke. Nah, lihat dari sini. Oke, reaksi yang pertama di katoda. Reaksi yang pertama yang terjadi di katoda. Kalau seandainya elektrolitnya berupa lelehan, jadi senyawa elektrolitnya itu lelehan. Kalau lelehan tahu nggak bedanya sama larutan? Lelehan sama larutan, bedanya apa? Larutan mah dikasih air, kalau lelehan kasih air nggak? Enggak. Berarti kalau di lelehan tidak ada air ya? Nah, maka kalau seandainya ibu punya lelehan, ion yang positif itu dari golongan 1A, dari golongan 2A, Al, dan Mn, gitu ya, yang pertama. Jadi maksudnya gimana, Bu? Katoda negatif. Lihat, nah, katoda negatif akan menarik ion yang positif. Jadi ion positif itu pada kesini. Katoda negatif dia akan menarik ion-ion yang positif. Berarti kalau seandainya ibu punya lelehan NaCl, berarti yang positifnya siapa? Maka yang tertarik di katoda siapa? Na plus. Maka reaksinya adalah Na plus. Yang tertarik di katoda itu Na plus. Ya, karena katoda reaksinya reduksi itu harus menangkap elektron. Maka reaksinya adalah Na plus elektron jadi logam N. Ngerti sampai sini? Ngerti ya? Yuk. Kalau misalnya yang positifnya Mg gimana, Bu? Ya udah, berarti yang positifnya Mg yang ketarik. Berarti gimana? Mg2 plus 2 elektron jadi logam. Ingat, reaksi di katoda selalu menangkap elektron. Elektronnya di kiri tangkapan, ya. Jadi kalau logam 1A, 2A, Al dan Mn, misalkan di sini ada Mn 2 plus 2 elektron jadi logam Mn, ya. Bisa sampai sini paham? Bisa, Bu. Paham. Jadi kalau logam 1A, 2Al dan Mn, maka yang ditarik dia sendiri. Dengan syarat kalau dia fasanya lelehan.
Kalau lelehan kan nggak ada airnya ya. Nah, yang kedua, kalau seandainya elektrolitnya fasanya larutan, larutan dari logam 1A, 2A, Al dan Mn. Berarti kalau fasanya larutan ada H2O-nya nggak? Ada. Berarti kalau elektrolitnya itu berupa larutan ya, elektrolit itu ada dua, ada lelehan tadi ya, ada juga larutan. Kalau larutan mengandung apa tadi? Air. H2O. Maka di sini ada H2O. Di dalam wadahnya ini ada H2O. Maka, nah, katoda negatif yang ditarik itu adalah ion yang positif dan H2O. Berarti yang bereaksi siapa, Bu? Yang positif atau H2O gitu ya. Nah, maka dilihat dalam deret volta. Nih, deret volta. Ya. Di sini ada H2O, di sini ada H+, di sini 1A, 2A, Al dan Mn. Yang kalian sudah tahu bahwa dari kiri ke kanan potensial reduksinya semakin bertambah. Kalau potensial reduksi semakin bertambah berarti semakin mudah terjadi reaksi reduksi. Katoda itu kan harus terjadi reduksi. Berarti antara ion 1A, 2A dan Mn dan H2O yang direduksi siapa? Siapa? H2O. Jadi kalau seandainya ion yang positifnya itu adalah Na+, Mg2+, Al3+, Mn2+, kalau ion yang positifnya itu mereka, kemudian dibandingkan dengan H2O, maka yang tertarik ke katoda adalah H2O, bukan mereka. Kenapa? Karena potensial reduksi H2O lebih besar, lebih mudah ketarik dia. Ngerti sampai sini? Ngerti. Maka reaksinya kalau lelehan dia sendiri, tapi kalau wujudnya larutan bukan dia, tapi siapa? H2O. Ngerti ya? Bu, katoda reduksi dia harus menangkap elektron. Berarti hasilnya H2O itu kan kalau di hidrolisis jadi H+ dan OH-. Kalau kiri muatannya negatif, maka di sini juga harus hasil yang negatif. Maka jadinya hasilnya OH-. Ya. Karena H-nya di sini lebih banyak, maka di sini ditambah gas H2. Ini wajib dikali 2 biar balance. 2 tambah 2 4. Ini kali 2, 2 kali 2 4. O-nya 2, O-nya 2. 2 min berarti di sini 2 elektron. Jadi reaksinya tidak dihafal. Ngerti ya? Tahu cara gimana dapat reaksinya? Logikanya tadi yang Ibu jelasin? Nah, kan awalnya gini. Antara H2O sama 1A, 2A dan Mn katanya gedean H2O. Maka yang ditarik H2O. Maka kalau di katoda itu harus terjadi Reduksi. Berarti harus menangkap Elektron. Kalau di kiri negatif, di kanan juga harus negatif. Maka di sini harus H+ atau OH-. Ibu tanya supaya negatif yang dipakai OH- Bu yang dipakai. Berarti di sini OH-, ya enggak? Ini kan jumlah H-nya lebih banyak daripada yang di sini. Maka ditambah gas H2. Supaya nyetarainnya gampang, di sini kali 2 berarti kan 4. Ya enggak? H-nya ada 4 kan? Iya, Bu. Ya kan? Iya. Di sini udah 2. Berarti kurang berapa lagi? Kurang 2, maka pakai yang di sini. Biar H-nya 2, O-nya 2, O-nya 2, iya enggak? Iya, Bu. Ini 2 min berarti di sini 2 elektron. Jadi reaksi itu tidak dihafalkan. Bisa? Pelan-pelan ya, bisa ya? Oke, good. Nah, ini kalau dia fasanya larutan. Nah, yang ketiga, kalau seandainya ion yang positifnya ini, ion yang positifnya adalah logam lain. Logam lain itu berarti logam selain 1A, 2A, Al dan Mn. Maksudnya kalau logam lain itu berarti logam-logam di sebelah kanan H2O. Di sini kan ada curug halus agak pahit Al.
kemudian di sini ada Zn, ada Fe gitu ya, ada Pb gitu ya. Nah, berarti logam lain itu adalah logam yang ada di sebelah kanan H2O. Kalau yang positifnya itu ibu ganti Fe2 plus misalkan, atau Fe3 plus, ibu ganti Ag plus, ibu ganti Zn2 plus, ibu ganti jadi Cn2 plus. Mereka ini adanya di sebelah mananya H2O? Mereka logam ini ada di sebelah mananya H2O? Kiri atau kanan? Kanannya H2O. Berarti kalau mereka ada di kanan H2O, yang direduksi siapa? Yang kanan. Berarti dia sendiri. Ngerti nggak? Jadi kalau ion yang positifnya ini adalah logam sebelah kanannya air, maka yang direduksi adalah ion yang positif H2O-nya kalah. Ngerti nggak? Ya. Oke, berarti reaksi di katoda kalau dia logam lain, berarti dia sendiri. Kalau Fe2 plus 2 elektron jadi Fe. Kalau Ag plus elektron jadi Ag dan seterusnya. Bisa sampai sini? Oke. Yang terakhir, reaksi yang terakhir di katoda. Kalau seandainya senyawa elektrolitnya itu HCl, HCl itu kan jadi H plus dan Cl min ya. Maka yang positifnya siapa nak? H plus. Antara H plus dan H2O gedean siapa potensial reduksinya? H plus. Maka yang ditarik adalah si H plusnya. Jadi kalau si yang positif ini suatu asap menghasilkan H plus, maka H plusnya yang ditarik di katoda. Maka reaksinya ya, kalau dia suatu asap, maka ya dia sendiri, H plus sendiri. H plus ditambah elektron menjadi gas hidrogen. H-nya 2 berarti dikali 2 plus berarti di sini 2. Reaksi di katoda paham? Pelan-pelan paham ya? Mampu. Ya, kalau nggak paham atau ini kecepatan bilang. Paham ya? Mampu. Oke, next. Sekarang setelah belajar reaksi di katoda, kalian belajar reaksi di anoda. Anoda itu elektroda positif. Kemudian dia terjadi oksidasi. Ini konsepnya harus tertulis biar nggak tertukar reaksinya. Kalau reduksi, lihat elektronnya selalu kiri tanda panah. Soalnya nanti di optional ada reaksi Na plus elektron jadi Na, atau bisa optional C. Ternyata Na menghasilkan Na plus elektron. Kalian bingung pilih yang mana? Ini patokannya ya. Oke, biar nggak bingung. Sekarang anoda positif. Anoda muatannya positif, maka dia akan menarik ion-ion yang negatif, gitu ya? Iya nggak? Iya. Nah, ternyata kalau di anoda sebelum dia menarik ion yang negatif, dilihat dulu dari jenis batang yang dipakainya. Nih, jenis batang yang dipakainya, ya, atau jenis elektrodanya. Jenis elektroda itu ada 2. Ada elektroda inert, ada elektroda tidak inert. Elektroda inert itu elektroda yang ikut bereaksi. Jadi kalau si batangnya itu dia inert, berarti dia tidak ikut bereaksi. Tidak ikut ya. Berarti yang bereaksi siapa? Ion yang negatif. Tapi ya tidak ikut ya, tidak ikut bereaksi. Tapi kalau dia inert, dia ikut bereaksi. Jadi kalau yang tidak inert, maka yang bereaksi dia sendiri, bukan ion yang negatif ya. Bu, elektroda inert itu siapa? Unsur apa aja? Yaitu karbon, platina, dan emas. Ya, jadi kalau si batangannya itu, batangan elektrodanya itu terbuat dari karbon, platina, emas, maka batangannya tidak ikut bereaksi. Ya, berarti yang bereaksi siapa? Yang bereaksi adalah ion yang negatif. Bisa? Tapi kalau batangannya misalkan terbuat dari Fe misalnya, berarti ini selain CPTAU ya. Misalnya
dia sendiri, bukan ion yang negatif yang bereaksi, tapi dia sendiri, Fe sendiri. Ya, oke. Fe karena terjadi reaksi oksidasi di anoda, berarti dia harus melepas elektron. Maka Fe-nya terurai jadi ionnya. Gitu. Jadi kalau elektrodanya Ag, ya berarti tinggal apa? Ag plus elektronnya selalu di sebelah kanan. Kalau oksi atau dilihat biloxnya harus karena oksi bisa. Oke. Nah sekarang nih, kalau dia yang inert, kalau seandainya si anodanya itu terbuat dari karbon, platina dan emas, maka ion yang negatif yang tadi. Kalau seandainya ion yang negatifnya itu Cl-, I-, Br-, F-, S2- ya. Oke. Nah, kalau seandainya yang pertama, ion yang negatifnya itu adalah sisa asam yang tidak ada O, tidak ada oksigennya, bukan sisa asam okso. Ya, contohnya Cl-, ya maka yang dioksidasi dia sendiri. Maka Cl- jadi gas Cl2. Cl-nya 2 kali 2- ditambah 2 kan? karena oksidasi harus biloxnya naik dari -1 ke 0 naik, atau dia harus melepas elektron. Bisa? Kalau Br- berarti jadi Br 2 kali tambah 2 bisa. Ya. Yang kedua, kalau dia sisa asam yang ada oksigennya atau sisa asam okso, contohnya siapa? Contohnya adalah ketika si Y-nya ini, misalkan si Y-nya ini adalah SO42-, ya. Kemudian NO3-. Nah, ini adalah sisa asam okso, ya. Berarti kalau dalam letak kan ada H2O, ada dia kan ya. Maka yang ketarik ke sini mereka atau H2O gitu. Yang dioksidasi dia atau H2O. Maka dilihat kenapa sih Bu kalau sisa asam okso yang dioksidasi itu H2O, bukan dia sendiri. Tadi kan kalau yang negatifnya Cl-, Br-, I-, maka dia ketarikan ke sana kan, anoda. Tapi kalau SO42-, NO3- gitu ya, terus IO3-, IO4-, kenapa enggak mereka? Nah kenapa? Karena gini, nah lihat, kalau Cl berubah Cl2, ini biloxnya -1, ini biloxnya 0, naik nggak biloxnya? Berarti terjadi oksidasi nggak? Oh berarti benar di anoda terjadi oksidasi. Tapi coba kita cek idal, kalau SO42-, bilox O itu berapa? -2 kali 4 berapa? Totalnya berapa? Berarti plus berapa S-nya? Plus 6. S itu golongan 6A dalam sistem periodik. Berarti kalau dia golongan 6A, elektron valence-nya, elektron terluarnya itu ada 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya dia maksimal itu melepaskan 6 elektron, iya enggak? Gak mungkin dong dia punya 6 terus dia melepasin 7 elektron. Ya, maka kalau dia melepasin 6 elektron, bilox tertingginya, bilangan oksidasi tertingginya itu plus 6. Oh dia udah plus 6. Berarti kalau si S ini udah bilox tertinggi, dia bisa naik jadi plus 7 enggak? Enggak bisa kan, dia maksimal melepas 6 elektron, nggak bisa 7 elektron. Maka si S ini tidak bisa terjadi kenaikan bilox. Kalau biloxnya tidak naik, terjadi oksidasi nggak bisa. Makanya kalau dia ion negatifnya itu adalah sisa asam okso, dia tidak dioksidasi. Tapi yang dioksidasi siapa? H2O. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti nggak nak? Ngerti ya? Kalau proses oksidasi H2O, Bu, H2O itu harus melepas elektron. Di sini muatan 0, di sini udah min supaya balance. Di sini kasih H+ atau OH-nya? H+.
plus, biar plus sama min jadi 0 kan? Ini udah 0. Ditambah gas O2. Karena baru H doang, kan di situ ada O, di sini nggak ada O, maka kasih O2. O-nya 2 kali 2, hanya 4 kali 4. 4 plus, berarti di sini 4. Gitu. Bisa? Bisa ya? Bisa. Agak rumit ya? Tapi bisa kan? Ngerti kan yang ibu ajarin kan? Paham ya? Oke. Terakhir, satu lagi. Kalau seandainya dia suatu basa, jadi kalau seandainya nih anoda positif, dia akan menarik yang negatif. Kalau yang negatifnya itu sisa basa, berarti kalau seandainya yang negatifnya itu adalah OH min, ya, oke. Berarti kalau dia suatu basa ya dia sendiri OH min. Di sini kalau oksidasi harus melepas elektron, maka di sini kasih H2O senyawa netralnya. Berarti kalau itu min, berarti di sini berapa? Ini udah min, ini udah min. Berarti dikasih gas H2, ya. Biar H-nya, H2 apa O2? O2 ya, O2. Biar di sini kali 2, H-nya 4, O-nya 2 tambah 2 4. Berarti kali 4 OH min menghasilkan 2 H2O plus O2. Ini 4 min, berarti di sini selesai. Satu indikator selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ibu kasih contoh soal. Latihan soal deh. Apa? Boleh. Semangat. Misalkan tuliskan reaksi hasil elektrolisis larutan Na2CO3 menggunakan elektroda Cu. Oke. Yuk. Tuliskan hasil reaksi elektrolisis dari larutan Na2CO3 menggunakan elektroda Cu. Apa yang terjadi? Berarti yang ditanya adalah reaksi di katodanya seperti apa, di anodanya seperti apa. Itu pertanyaannya. Langsung kalian masukin. Kalau kita punya Na2CO3, berarti Na2CO3 itu akan terurai jadi apa? Oke? Na13. Ini satu kesatuan ya. Nah, yuk jadi apa? Na+. Na plus ditambah CO3 2 min. Na-nya ada berapa? 2. Ingat ya? Ini fasanya apa nak? Larutan. Berarti ada apa di sini? H2O. Oke, ada H2O. Dipisahin aja sama kalian. Ya. Baru ke konsep katoda. Katoda itu dia elektroda negatif. Kalau elektroda negatif dia akan menarik yang positif. Yang positifnya siapa? Na plus, ya. Na plus itu golongan berapa? 1A. Maka 1A-nya dibandingkan dengan H2O karena di sini fasanya larutan. Berarti 1A sama H2O gedean siapa potensi reduksinya? H2O. Maka yang direduksi siapa? H2O. Maka reaksinya gimana? H2O ditambah elektron. Katanya katoda reduksi. Berarti harus menangkap elektron. Jangan sampai sama-sama H2O tertukar ini H2O lagi. Ini H2O kan kalian pasti bingung. Ya, ingat-ingat. Katoda reduksi, H2O dia menangkap elektron. Jadi kalau ini min jadi OH min, ya. Tambah gas H2 ya. 2 ini kali 2 jadi O-nya 2, berarti ini 2 elektron. Bisa? Bisa. Terus anoda itu elektroda positif. Suka sama yang negatif.
Tapi sebelum suka sama yang negatif, kalau anoda harus lihat apanya? Elektrodanya dulu. Inert atau tidak? Tidak inert. Kalau tidak inert, dia sendiri atau ion yang negatif? Dia sendiri. Ya? Oke, maka reaksinya siapa? Cu berubah jadi Cu2+. Bu, kenapa enggak Cu2+ menjadi Cu? Lah kan harus oksidasi. Berarti dari Cu ke Cu2+ kan naik bilangannya. Ya, ditambah 2 elektron. Bisa? Berarti tinggal kali, nggak usah dikali silang karena jumlah elektronnya sudah sama. Berarti 2H2O tambah Cu menghasilkan 2O- plus ditambah H2 H2 atau Cu2+. Oh, berarti kalau di katoda menghasilkan ion H- dan gas H2, berarti di anoda menghasilkan ion Cu+. Ngerti sampai sini, nak? Oh, berarti kalau di katoda itu menghasilkan OH-, berarti dia bersifat apa? Basa. Kalau ditetesin di katodanya, kalau ibu tetesin phenolphthalein, kalau dia ada OH, dia berubah warnanya jadi pink. Ngerti nggak? Kan di sini suasananya basah nih, menghasilkan OH nih di katodanya, ya nggak? Nah, kalau dia basah, ketika ditetesin phenolphthalein, berubah jadi pink. Atau kalian celupin kertas lakmus, ya, itu warnanya berubah jadi biru, ya. Oke, selain H+, dia menghasilkan gas H2. Oh, berarti nanti di sini ada gelembung-gelembung gas H2 yang dibentuk. Kalau di sini Cu-nya terurai. Jadi si batangnya jadi berkurang. Karena Cu-nya terurai jadi Cu2+. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, videonya dicukupkan, ya. Oke. Nanti boleh di-upload di YouTube, ya. Nanti linknya kasih ke temannya. Sekarang cari dulu kan.